ini agak ironis ya. Kenapa tuh? Karena pengobatannya adalah menekan sistem kekebalan tubuh. Jadi harusnya kalau kita dalam keadaan sehat, tidak terkena badai sitokin, maka kekebalan tubuh jangan sampai ditekan supaya bisa bekerja melawan tamu yang tadi undang. Tapi ketika terjadi badai sitokin, daripada dia ngaco, si sistem kekebalan tubuhnya jadi lebay, maka ditekan. Hai sahabat Sonora, kembali lagi di Kamu Sehat barengan sama Fidel dan Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai lagi Dok. Hai lagi Fidel. Halo sahabat Sonora. Diksan dan Doksan kembali lagi untuk Anda ya. Semoga Anda yang sedang menonton sehat-sehat selalu semuanya. Penting banget untuk menjaga kesehatan, makanya nonton Kamu Sehat ya Dok. Iya dong. Dan Kemarin- dipraktekkan kemarin ini juga, jangan cuma dipraktekkan nonton juga. Agak kaget tiba-tiba diomelin. Dipraktekkan juga, pastinya dicatat, dipraktekkan juga gitu kan ya. Dihafalin nggak? Aduh, boleh nggak ditas-tas terus gak nih? Dok, kita lagi mau ngomongin ini yang lagi ramai di tengah pandemi, badai sitokin. Bukan badai krispati, badai cinta. sitokin. Kalau itu sih, kenapa kita ngomonginnya cinta terus sih Dok, dari kemarin? Ini badai sitokin nih sahabat Sonora, mungkin Anda pernah dengar sekilas atau mungkin pernah membaca atau mungkin ada yang pernah kena gitu ya saudara Anda. Kita hari ini akan mengupas tuntas tentang badai sitokin. Cari tahu dulu deh nih, sitokin ini apa sih Dok? Sebenarnya kalau untuk menjawab pertanyaan Fidel ini kita harus tarik mundur sedikit. Boleh, ayo kita mundur bersama. Ya, pasang spionnya. Oh iya betul. Pakai bip bip bip. Bip bip bip. Jadi sebetulnya tubuh kita itu merupakan mesin dalam tanda kutip yang sempurna buatan Tuhan. Oke. Jadi dia punya kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dari zat-zat atau benda-benda atau makhluk-makhluk yang berbahaya untuk dirinya. Jadi bisa misalnya debu atau zat kimia yang beracun atau kuman atau virus atau cacing atau parasit. Tubuh kita tuh punya kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, kemampuan itu adalah kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh tuh ada 2 jenis. Coba Fidel, ingat enggak? Kuis dadakan kembali ya. Kuis. Tentu aku tahu karena tadi baru diingetin. Satu innate, satu adaptif, betul Iya, ya? betul. Jadi kekebalan tubuh yang innate itu termasuk kekebalan tubuh yang terberi dari Tuhan, yang bisa langsung dipakai, yang dapat dari lahir dari sononya, yang tidak dibutuhkan usaha yang banyak untuk menimbulkan kekebalan ini. Oke. Nah, contoh kekebalan ini adalah kulit kita. Mukosa lendir di hidung, di mulut, di saluran genital, di saluran urin saluran kemih, kemih. di saluran pencernaan. Oh ada. Yes. Itu semua bagian-bagian yang melindungi kita dari faktor yang mengancam tubuh gitu ya. Jadi tubuh bisa tahu nih, ini tamu tak diundang yang berbahaya atau tamu yang diinginkan gitu ya. Okay. Nah, begitu masuk tamu yang berbahaya, kekebalan tubuh langsung bekerja. Misalnya ada virus atau ada kuman masuk ke tangan kita misalnya. Nah, sebetulnya kulit kita itu mencegah supaya si kuman dan virus itu tidak bisa masuk, meresap ke dalam daging kita, masuk lebih jauh lagi. Jadi dia sampai di kulit dicegah, ditangkal. Atau misalnya virus, ini lagi ngetren kan, virus penyebab COVID-19 yang namanya virus SARS-CoV-2. Nah, virus ini virus keturunan keluarga corona ya. Nah, virus ini kalau masuk ke rongga hidung misalnya, kita kehirup, refleks yang pertama ditimbulkan adalah bersin. Jadi bersin adalah mekanisme tubuh kita untuk melindungi tubuh supaya segala sesuatu yang asing, yang berbahaya, tamu tak diundang yang masuk ke dalam hidung dibuang. Oke. Makanya kalau bersin, kalau batuk juga sama ya. Kalau bersin, kalau batuk harus di lengan bawah bagian dalam Tutup. supaya kalau ada virus, ada kuman, ada apapun yang berbahaya tidak terlempar ke orang lain dan menyebabkan bahaya buat orang lain. Oke. Itu yang innate. Nah, masalahnya kalau misalnya tamu yang tak diundang ini jumlahnya terlalu banyak atau dia terlalu sakti, Kera kali ya. atau orangnya kekebalan tubuhnya sedang lemah,
maka si tamu tak diundang ini berhasil melewati barier pertahanan tubuh kita yang pertama. Oh, wow. Maka harus garda kedua Oke. maju. Nah, garda kedua ini adalah kekebalan yang adaptif. Hmm. Kekebalan adaptif melibatkan berbagai macam sel dengan berbagai macam mekanisme yang rumit sehingga bisa membunuh dalam tanda kutip atau memakan atau memenjarakan tamu tak diundang yang berpotensi membahayakan tubuh kita. Nah, masalahnya kan itu membutuhkan waktu. Iya. Nah, karena banyak sel-sel yang berperan, di antara sel tentu harus ada komunikasi yang baik. Misalnya nih, kalau kita andaikan sebagai sebuah negara, negara kan punya tentara untuk melindungi negaranya. Nah, tentaranya kan macam-macam. Ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian, ada lagi nggak? Iya, dan lain-lain. Nah, ketika musuhnya datang dari laut, maka harus diluncurkan tentara angkatan laut supaya sesuai gitu. Betul. Kan. Nah, demikian pula dengan musuh yang masuk. Kalau musuhnya A, maka harus dibuat tentara yang khusus untuk melawan si A. Oke. Nah, untuk memberi perintahnya dikibarkanlah bendera, misalnya bendera biru untuk angkatan udara, misalnya bendera hijau untuk angkatan darat gitu. Nah, si bendera-bendera inilah yang kita andaikan sebagai sitokin. Jelas kan? Tandanya gitu. Iya. Yang menginstruksikan siapa yang harus datang gitu ya. Nah, Oke. sitokin ini kemudian akan berkoordinasi membentuk sistem kekebalan tubuh yang namanya antibodi. Oke. Ada yang namanya reaksi peradangan, macam-macam. Nah, ini akan membereskan, membunuh, menyelesaikan si tamu tak diundang yang berpotensi membahayakan tubuh kita. Nah, setelah beres, musuhnya sudah kalah, maka akan keluar lagi sitokin yang mengatakan bahwa semua sudah selesai, terkendali. Mari kita pulang ke markas kita sendiri-sendiri gitu kan. Nah, pada badai sitokin yang namanya kan badai. Badai segala sesuatu kan Hancur. banyak. Tidak beraturan gitu kan, masif gitu. Nah, demikian pula dengan badai sitokin. Jadi sitokinnya tuh dikeluarkan banyak banget, tidak terkendali dan tidak ada yang menghentikannya. Oh, karena Jadi dia yang terjadi ngasih perintah terus- juga ya, Dok? Iya. Oh, bingung nggak tuh? Jadi nggak ada Jadi perintah bingung. berhenti, jadi datang terus gitu. Sehingga sitokinnya banyak banget, maka si sel-selnya ini jadi ikut mati. Oh. Sel-sel yang sehatnya. Akibat terjadinya kekacauan sitokin. Oke. Nah, kalau si sitokinnya banyak banget, si sel-sel yang membentuk tentara ini sudah membunuh si Virusnya. virus yang ada di dalam sel. Sitokin ini juga salah satu fungsinya adalah memberikan semacam senjata gitu, memberikan instruksi kepada sel untuk membunuh dirinya sendiri. Oke. Jadi sel yang ada virusnya atau sel yang ada bakterinya, pokoknya sel yang rusak, yang dianggap rusak dalam tanda kutip oleh tubuh, dia diperintahkan untuk bunuh diri. Jadi kalau kayak tentara Jepang, harakiri. Harakiri. Bukan huru hara ya. Bukan. Agak jauh ya. Tapi ya udah. Jadi Oke, dia bunuh diri. Nah, kalau sitokinnya terlalu banyak, maka sel yang dibunuh dan sel yang bunuh diri jadi makin banyak. Oh. Kalau selnya banyak yang dibunuh, maka organnya bisa gagal berfungsi. Jadi misalnya kalau ini kan yang lagi ngetren kan COVID ya. Betul. Nah, kalau badai sitokinnya terjadi pada penderita COVID, sedangkan penderita COVID kebanyakan organ targetnya itu adalah di paru-paru, maka paru-parunya gagal berfungsi. Orangnya jadi tidak bisa bernafas. Nah, masalahnya si sitokin ini supaya dia bisa keluar, dia akan menyebabkan pembuluh darah kita bentuknya seperti selang. Luarnya itu baik gitu. Tapi ketika sitokin datang, maka luarnya itu menjadi lebih poros, lebih bolong-bolong lah gitu ya. Nah, sehingga si sel darah putih yang ada di dalam pembuluh darah dan sitokinnya bisa molos keluar ke jaringan. Jadi misalnya dari pembuluh darah, kan kalau COVID di paru, pembuluh darah yang di paru akan melepaskan sitokin dan sel darah merah dari dalam pembuluh darah ke sel paru. Nah, ketika si pembuluh darah ini agak melonggar, melebar, pori-porinya membuka, maka yang keluar tidak hanya
sel darah putih saja, tapi juga komponen air dalam darah. Kebayang nggak? Agak rumit tapi bisa dipahami. Jadi di dalam pembuluh darah kita isinya darah. Setuju ya? Nah, darah ada komponen air, ada komponen sel yang padat. Nah, kalau komponen cairnya itu merembes keluar, maka di dalamnya jadi kekurangan cairan, sehingga darahnya jadi kental. Oke. Nah, ketika darah itu menjadi kental, kemungkinan terjadinya penggumpalan menjadi naik. Makanya kalau orang terkena badai sitokin bisa terjadi stroke, bisa terjadi gagal ginjal, bisa terjadi gagal jantung, karena terjadi penggumpalan di bermacam pembuluh darah, tergantung pembuluh darah yang mengarah kemana. Kalau terjadi penggumpalan di pembuluh darah yang mengarah ke otak, jadi stroke. Jadi jangan heran kalau pada badai sitokin macam-macam, bisa jadi stroke, bisa kemana-mana, tergantung itu tadi penggumpalannya. Nah, itu kalau di dalam pembuluh darahnya. Nah, cairan yang keluar dari pembuluh darah akan membasahi paru, dalam tanda kutip, memenuhi rongga paru. Air ini akan menggenangi rongga paru-paru yang berfungsi untuk pertukaran udara, sehingga orangnya akan merasa sesak luar biasa karena rongga yang harusnya terisi oleh udara jadi kerembes oleh air yang tadi itu. Air yang dari pembuluh darah yang molos keluar, ikut merembes keluar. Wow, ternyata complicated banget ya. Ini jadi salah satu penyebab berarti orang yang penderita COVID-19 juga jadi sesak, itu tuh karena itu juga, Dok? Iya. Ya. Jadi kurang lebih sudah bisa dipahami ya, apa itu sitokin, apa itu badai sitokin juga gitu ya. Kita udah tahu apa itu sitokin dan badai sitokin, mari kita cari tahu cara pencegahannya, Dok. Jangan sampai deh, karena complicated banget ya kan. Cara pencegahannya gimana, Dok? Cara pencegahan supaya tidak terjadi badai sitokin ya jangan sampai keluar sitokin. Benar kan ya sahabat Sonora? Nah, supaya tidak keluar sitokin jangan sampai ada musuh tamu tadi undang. Jadi jangan sampai ada virus atau by the way, badai sitokin tidak mutlak milik COVID. Jadi badai sitokin bisa terjadi pada penyakit-penyakit lainnya. Sitokin baru keluar jika ada tamu tadi undang, maka jangan sampai ada tamu tadi undang yang masuk. Jadi kita melakukan pola hidup bersih dan sehat. Jadi cuci tangan, terus mandi, terus kalau bersin jangan ditahan-tahan, kalau batuk jangan ditahan-tahan, karena itu melontarkan benda asing dari dalam mulut atau dari dalam hidung supaya tidak terlanjur masuk ke dalam tubuh kita. Terus makan juga yang bersih. Pokoknya intinya menjaga jangan sampai ada kuman atau ada virus atau ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, kalau udah terlanjur masuk, Dok, udah ada badai sitokin juga, gimana pengobatannya, Dok? Pengobatannya sebetulnya ini agak ironis ya. Kenapa tuh? Karena pengobatannya adalah menekan sistem kekebalan tubuh. Jadi harusnya kalau kita dalam keadaan sehat, tidak terkena badai sitokin, maka kekebalan tubuh jangan sampai ditekan supaya bisa bekerja melawan tamu yang tadi undang. Tapi ketika terjadi badai sitokin, daripada dia ngaco, si sistem kekebalan tubuhnya jadi lebay, maka ditekan. Ditekan dengan obat yang berfungsi untuk menekan sistem kekebalan tubuh. Makanya jangan heran sahabat Sonora, kok badai sitokin dikasihnya obat untuk lupus, kok dikasihnya obat-obat untuk autoimun gitu kan. Ya karena obat-obatan untuk autoimun adalah obat-obatan yang menekan sistem kekebalan tubuh. Nah, kekebalan tubuhnya ditekan, maka si sitokinnya ini terkendali. Oh, berarti obat-obat itu nggak boleh sembarangan ya, Dok? Iya. Jangan sampai nama obatnya apa dulu deh, Dok. Jangan sampai sahabat Sonora makan-makan nggak tahu ternyata ini penekan kekebalan tubuh. Sebenarnya kalau obat penekan kekebalan tubuh yang umum digunakan untuk penyakit-penyakit autoimun itu agak sulit dibeli bebas. Dan namanya juga tidak banyak beredar, sehingga tidak banyak masyarakat awam yang kenal dan memakai obat itu. Tapi ada satu macam obat yang umum dijumpai, umum dipakai dalam praktek sehari-hari dan sering dibeli oleh masyarakat awam. Namanya adalah kortikosteroid. Apa itu kortikosteroid? Bingung kan? Iya, Dok. Kortikosteroid itu jenisnya macam-macam, tapi yang paling ngetren adalah dexamethasone. Kan sempet ya waktu awal-awal COVID kan
dexamethasone jadi obat Heboh. dewanya gitu kan. Di mana-mana semua orang stok dexamethasone. Nah, selain dexamethasone bisa juga prednisone. Oke. Bisa juga methylprednisolone. Jadi kuncinya sebetulnya yang paling gampang mengenalinya, walaupun Son-son. tidak selalu ya. Betul. Yang belakangnya ada son-sonnya atau belakangnya ada solon-solonnya. Oh, oke. Son atau solon. Nah, obat itu sebaiknya seperti Fidel bilang jangan sembarangan digunakan. Jadi kalau kena COVID yang ringan-ringan aja atau tanpa gejala jangan. Kenapa? Karena kalau kekebalan tubuhnya ditekan maka si virusnya bisa menang. Oh, iya. Berarti harus dengan resep dokter ya. Iya. Jangan sampai Anda makan katanya obat Covid nih, ternyata malah daya Iya. tahan tubuh Anda menurun ya. Baiklah, Dokter Santi ada yang mau ditambahkan lagi, Dok? Enggak hanya mikirin aja ini kayak perang-perangan gitu. Dari tadi sudah dibayangkan ya sahabat Sonora, ada tentaranya, ada tiba-tiba musuhnya kayak Iya. gitu ya. Tapi itu yang terjadi di dalam tubuh kita, penting untuk diketahui, dipahami supaya badai sitokinnya juga bisa dicegah ya, Dok. Iya, betul. Dan juga diobati kalau memang sudah ada badai sitokin di tubuh Anda. Dokter Santi, terima kasih banyak. Sama-sama. Jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu murah. Terima kasih banyak juga buat Anda yang sudah menonton video kali ini atau mendengarkan versi podcast di Spotify, Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Jangan lupa kunjungi dan juga subscribe YouTube channelnya Sonora FM ya, karena masih banyak video-video menarik lainnya. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Bye! Dah.